Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan penulis Gunung ID. Dalam kesempatan kali ini saya akan mengajak Anda semua untuk melihat bagaimana menulis dapat menjadi sebuah cara untuk berdamai dengan masa lalu. Sebelum kita masuk dalam pembahasan yang lebih rinci, kita masuk dalam sebuah pertanyaan dulu. Mengapa menulis dapat menjadi cara efektif untuk berdamai dengan masa lalu? Karena ada banyak jawaban jika kita kemudian mencari apa yang sebenarnya bisa dilakukan oleh seseorang untuk bisa berdamai dengan masa lalunya yang mungkin sulit dan rumit. Nah, ada yang menyarankan dengan melakukan berbagai tindakan spiritual, mengikhlaskan, merelakan, dan lain sebagainya. Tapi teknisnya sendiri kita akan melihat bahwa dengan menuliskan, dengan melakukan aktivitas menulis, justru proses untuk berdamai dengan masa lalu tersebut menjadi lebih mudah. Apa saja alasannya? Inilah yang akan saya ajak Anda semua, teman-teman semua, untuk membahasnya satu demi satu. Yang pertama adalah menulis mampu melihat masa lalu dari kacamata yang lebih luas. Jadi dengan menulis Anda dapat melihat masa lalu Anda itu dari perspektif yang lebih kaya. Selama ini mungkin saja Anda hanya melihat segala sesuatu yang pernah Anda alami hanya dari kacamata diri Anda sendiri saja. Anda sebagai korban, Anda sebagai pihak yang disalahkan, Anda yang dirugikan, Anda sebagai orang yang dihadapkan pada berbagai kesulitan dan cobaan dan lain sebagainya. Nah, ketika Anda mulai menuliskan pengalaman-pengalaman itu kembali, Anda secara tidak langsung akan melihatnya dari berbagai sudut pandang yang lebih luas. Dengan demikian, proses ini akan sangat baik pula untuk melatih kepekaan Anda serta meningkatkan pengertian Anda. Artinya, teman-teman semua, ketika Anda menuliskan kembali kisah yang Anda alami itu, yang membuat masa lalu Anda terasa pelik dan pahit itu, Anda akan dilatih secara tidak langsung untuk melihat problemnya dari perspektif yang lebih luas lagi. Manfaat kedua adalah dengan memberi kesempatan untuk menemukan beberapa hal dari masa lalu yang mungkin sering terlewatkan. Sewaktu dihadapkan pada kondisi sulit, manusia seringkali berfokus pada masalah-masalah yang mereka hadapi saja. Pun ketika masalah dan kondisi sulit itu sudah berlalu, Anda mungkin saja sudah mendapatkan pelajarannya. Tetapi biasanya selalu ada hal-hal kecil yang penting di sana. Ada hal-hal kecil yang terlihat sepele namun menjadi salah satu puzzle masa lalu yang unik. Nah, ini maksudnya begini teman-teman semua. Bahwa dengan menuliskan kenangan Anda yang lalu, masa lalu Anda yang mungkin terasa pahit, terasa buruk, terasa menyakitkan, Anda mungkin akan menemukan hal-hal yang justru tidak bisa Anda lihat secara jelas pada saat prosesnya terjadi, pada saat masa-masa itu terjadi. Tapi ketika Anda menyelami kembali masa lalu tersebut dengan menuliskannya satu persatu, Anda kemudian secara tidak langsung juga akan dipaksa untuk melihat berbagai hal-hal kecil yang justru akan membuat masa lalu Anda tersebut menjadi lebih unik, lebih menarik, dan mungkin saja akan sangat Anda syukuri. Manfaat ketiga dengan menulis untuk berdamai dengan masa lalu adalah dengan melatih diri untuk melihat hikmah dari setiap kejadian. Hikmah selalu datang setelah kejadiannya sendiri lewat. Pelajaran juga demikian. Anda hanya akan tahu satu hikmah dari masa lalu yang Anda miliki ketika masa lalu itu sendiri sudah lewat dan berlalu. Nah, dengan menulisnya kembali dapat menjadi satu metode untuk menemukan hikmah-hikmah itu kembali, mempelajarinya, dan kemudian yang paling penting adalah bersyukur atas hal tersebut. Ini sekali lagi akan melatih hati Anda, teman-teman semua, terhadap masa lalu yang pernah Anda alami, untuk melihat apa sebenarnya tujuan dari kejadian-kejadian tersebut. Anda melihatnya 5 tahun yang lalu, 10 tahun yang lalu, dan lain sebagainya. Anda melihatnya pada hari ini pastinya dengan kacamata yang berbeda. Nah, dengan menuliskannya kembali,
Anda akan diajak oleh diri Anda sendiri, oleh hati Anda sendiri untuk melihat sebenarnya hikmah apa yang ada di balik kejadian yang pada saat itu terasa menyakitkan bagi Anda. Kemudian manfaat keempat dari menulis untuk berdamai dengan masa lalu adalah agar memberi kesempatan bagi Anda untuk berbagi kepada orang lain. Nah, jika ada manusia lain di luar sana yang sedang mengalami seperti apa yang pernah Anda alami di masa lalu Anda, maka apa yang Anda tuliskan akan sangat membantu mereka. Tulisan Anda yang Anda bagikan dalam bentuk buku, artikel, catatan, atau apapun saja namanya akan membantu mereka untuk tetap melalui hari-hari dan kesulitan mereka dengan optimis dan yakin. Itu adalah sesuatu yang sangat besar nilainya. Jadi bisa jadi apa yang Anda alami 10 tahun lalu, 5 tahun lalu, atau 15 tahun lalu dan lain sebagainya itu sama dengan apa yang dihadapi oleh beberapa orang pada saat ini. Nah, ketika Anda bercerita, menuliskannya dengan berbagai macam media, Anda membagikan pengalaman Anda, hikmah Anda. Dan ini bisa saja sangat berarti bagi mereka. Dengan cara ini, Anda bisa berbagi pengalaman dengan mereka, sekaligus juga men-share apa yang Anda miliki, kemudian dapat menjadi pelajaran dan hikmah bagi orang lain yang bisa jadi akan membantu mereka untuk keluar mencari solusi yang jauh lebih baik untuk masalah yang mereka hadapi pada saat ini. Kemudian manfaat terakhir dari menulis dengan tujuan untuk berdamai dengan masa lalu adalah karena ini mampu melihat dunia dengan perspektif baru, optimisme baru, dan juga penuh dengan rasa syukur. Nah, Anda tidak akan melihat masalah yang Anda hadapi persis seperti cara Anda di masa lalu dalam menghadapinya. Tulisan Anda dan renungan Anda akan memberikan Anda kesempatan untuk melihat masa lalu Anda sebagai sesuatu yang kemudian sangat layak untuk disyukuri. Pada akhirnya, Anda juga akan menyadari segala hal yang terjadi dalam kehidupan selalu memiliki makna besar sebagai bagian dari rencana Tuhan yang luar biasa. Nah, ini adalah manfaat terakhir yang jika Anda ikuti dengan proses penulisan ini, Anda akan melihat makna sebenarnya, hikmah sebenarnya. Nah, dengan cara ini Anda kemudian akan melihat dunia atau melihat masa lalu Anda itu dengan perspektif baru, dengan cara pandang baru, yang mungkin saja itu sangat berbeda sekali dengan apa yang Anda lakukan pada saat menghadapinya di masa lalu tersebut. Apapun yang Anda lakukan, tapi kesegaran perspektif Anda dalam menghadapi masalah tersebut akan memberikan satu nuansa baru bagi Anda sendiri untuk dapat melangkah ke depan menuju satu hal yang jauh lebih menarik dan lebih optimis dalam pandangan Anda sendiri. Baiklah, itu adalah 5 hal yang sangat bermanfaat bagi Anda untuk berdamai dengan masa lalu Anda dengan cara teknis menulis. Nah, jika Anda meragukan kemampuan Anda dalam menulis, saya memiliki beberapa bantuan yang bisa Anda pilih. Yang pertama, Anda bisa menggunakan buku panduan yang saya susun, yang bisa Anda dapatkan di Penulis Gunung ID. Ini bukunya juga sangat komplit, sangat mudah untuk Anda pelajari dan Anda praktikan. Dan setiap pembelian buku ini juga fasilitas konseling sampai buku Anda diterbitkan. Atau jika Anda benar-benar ingin mengabadikan kisah Anda dengan menuliskannya dengan bimbingan yang secara efektif, secara efisien, dan benar-benar konsisten dalam prosesnya untuk menjadi sebuah buku, Anda juga dapat mengambil kelas bersama saya di dalam kelas menulis privat di Penulis Gunung ID. Di kelas ini Anda akan dibimbing secara menyeluruh dari proses yang paling awal sampai dengan naskah Anda siap untuk diterbitkan menjadi sebuah buku. Untuk lebih jelasnya, jangan ragu untuk menghubungi saya di blog Penulis Gunung ID. Itu saja untuk informasi kita pada video kita kali ini. Terima kasih banyak atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.